Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Franky, peserta Latsar calon pegawai negeri sipil lingkup Kabupaten Mamasa, gelombang 5, angkatan 16, kelompok 4, golongan 2. Pada saat ini saya akan membagikan resume dari materi kompeten sebagai salah satu tugas individu agenda 2. Materi kompeten adalah salah satu dari nilai-nilai dasar yang merupakan bagian dari materi agenda kedua, Latsar CPNS tahun 2022. Kita mulai dari dunia VUCA atau VUCA World, yang diartikan bahwa dunia yang penuh gejolak disertai penuh ketidakpastian. Demikian halnya situasi saling berkaitan dan saling mempengaruhi serta ambiguitas. Dalam konteks ini, sejumlah kompetensi dan dalam standar kompetensi ASN diperlukan yang memungkinkan tumbuhnya perilaku dan kompetensi ASN yang adaptif terhadap dinamika lingkungan. Sesuai dengan kebijakan Undang-Undang ASN, prinsip dasar dalam pengelolaan ASN yaitu berbasis merit. Dalam hal ini, seluruh aspek pengelolaan ASN harus memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Termasuk dalam hal pelaksanaannya, tidak boleh ada perlakuan diskriminatif seperti karena hubungan agama, kesukuan, atau aspek-aspek primordial lainnya yang bersifat subjektif. Dalam tahap pembangunan aparatur, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Ada 8 karakteristik ASN yang kemudian disebut Smart ASN, meliputi integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Pengertian kompetensi dalam konteks ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan menurut pasal 1 Permen PAN RB nomor 38 tahun 2017, dan kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Adapun kompetensi ASN meliputi: pertama, kompetensi teknis; kedua, kompetensi manajerial; ketiga, kompetensi sosial kultural. Pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan sebagai berikut. 1. Mandiri oleh internal instansi pemerintah yang bersangkutan. Kedua, bersama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi. Ketiga, bersama dengan lembaga pengembangan kompetensi yang independen. Hak ASN dalam pengembangan kompetensi pegawai sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran bagi PNS dan maksimal 24 jam pelajaran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Terdapat 2 pendekatan pengembangan yang dapat dimanfaatkan pegawai untuk meningkatkan kompetensinya, yaitu klasikal dan non-klasikal. Selanjutnya, dalam bagian penjelasan Permen PAN RB nomor 8 tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang manajemen kinerja, antara lain dijelaskan bahwa penilaian kinerja dapat dilakukan secara adil dan objektif sehingga dapat memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik, meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai, membangun kebersamaan dan konservitas pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah. Perilaku kompeten ditunjukkan dengan 1. Berkinerja dan berakhlak.
2. Learn, unlearn, dan relearn. Ketiga, meningkatkan kompetensi diri. Keempat, membantu orang lain belajar. Kelima, melakukan kerja terbaik. Sebagai perilaku kompeten, diharapkan menjadi bagian ekosistem pembangunan budaya instansi pemerintah sebagai instansi pembelajar yang pada ujungnya terwujudnya pemerintah yang unggul dan kompetitif yang diperlukan dalam era global yang amat dinamis dan kompetitif ini. Sejalan perubahan lingkungan strategis dan teknologi yang berubah sangat cepat. Demikianlah resume yang saya bagikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya pengembangan kompetensi bagi ASN. Terima kasih.